mitos bayi baru lahir. Dari buku Mamiklopedia, panduan lengkap merawat bayi 0 sampai 1 tahun. Oke. Yang pertama, tidak boleh potong kuku sebelum 40 hari. Potong kuku bayi apa potong kuku ibunya? Potong kuku bayinya. Ini kan mitos bayi baru lahir. Boleh nggak bayi potong kuku sebelum 40 hari? Kalau kemarin kan Nafa tuh lahir kukunya panjang. Terus aku tanya dokternya, boleh nggak ini kukunya dipotong gitu? Soalnya kan takut dia tuh suka nyakar muka, takut mukanya kayak baret-baret gitu kan. Terus kata dokternya nunggu seminggu ya? Seminggu. Kenapa? Nunggu seminggu soalnya kukunya waktu baru lahir tuh masih nyatu sama dagingnya katanya. Jadi takut kayak salah potong. Takut kepotong terus malah berdarah gitu ya. Ntar kan bikin gak nyaman, ntar malah nangis. Iya. Kalau di sini jawabannya, faktanya, sejak lahir pun bayi boleh dipotong kukunya. Gitu. Jadi ya mungkin lebih dari seminggu boleh mulai dipotong gitu. Tapi kalau misalnya yang awal jangan dulu karena kadang masih nempel ya kuku sama daging. Iya, takut berdarah. Gitu. Yang kedua, pusar bodong harus ditempeli koin. Bener nggak? Apa sih enggak? Apa bodong ya? Bentar, apa bodong kan? Iya. Terus nggak tahu kan belum tanya ke dokter harus gimana. Iya sih, aku nggak tahu sih itu nanti bodongnya apa berkelanjutan apa enggak. Kan itu bodong tuh gara-gara tergantung jepitnya nggak sih awal-awal? Nggak tahu, nggak ngerti. Loh, aku kira semua bayi kayak gitu emang nggak ya? Nggak tahu. Ada yang bolong. Nggak tahu. Sekarang kan apa bodong? Tapi aku juga lihat ya banyak aja orang-orang yang bodong sampai tua gitu. Soalnya kan kalau bayi kan emang perutnya tuh gede. Perutnya tuh emang menyembul gitu, jadi kayak ya siapa tahu itu karena dalam bagian dalamnya dia tuh berdesak-desakan jadinya pusarnya kelihatan agak bodong. Tapi yang nggak masalah sih sebetulnya. Kalau di sini otot dinding bayi memang masih lemah sehingga saat menangis misalnya akan terlihat menonjol. Jangan meletakkan apapun di pusar bayi untuk mencegah infeksi. Gitu. Jadi kalau mitos-mitos kan dikasih koin gitu, apa sih biar kembali sih maksudnya? Katanya biar cepet putus juga ya katanya, biar cepet putus tali pusarnya. Tapi itu sebenarnya cuma mitos aja. Gitu. Iya, kan harusnya nggak dikasih apa-apa. Biarin aja gitu. Ya, biarin aja. Yang ketiga, supaya kaki tidak bengkok atau berbentuk O, bayi harus dibedong kencang. Setauku sih jangan kencang. Kenapa? Sesek. Terus? Takutnya nggak bisa nafas apa sakit karena ya orang aja juga nggak enak kan di gitu. Kalau orang zaman dulu tuh emang kalau bedong itu emang kenceng-kenceng sih. Gitu. Kayak ya dibedong kenceng gitu kakinya biar bilangnya biar lurus sih gitu. Tapi sebetulnya nggak perlu seperti itu karena nih tidak ada hubungannya. Semua kaki bayi memang bengkok pada awalnya terkait posisi di rahim. Seiring menguatnya tulang, kaki akan lurus sendiri. Aku bahkan nggak sadar loh kalau apa bengkok, emang bengkok ya? Ya masih agak ada bengkoknya sih, ada bengkoknya jadi kaki yang bawah. Jadi kaki yang bawah tuh ada bengkoknya kayak bentuk O kayak gitu. Kalau orang-orang yang dulu tahu kayak gitu terus wah ini harus dibedong kenceng gitu. Tapi kata perawatnya di rumah sakit juga bilang jadi kalau zaman sekarang tuh bedong nggak usah kenceng gitu kayak gitu. Kalau zaman dulu mikirnya ya itu untuk mencegah dia untuk O. Yang keempat, bayi baru lahir harus segera dipakaikan gurita agar perutnya tidak buncit. Nah, tadi kan aku bahas tuh, bayi itu perutnya buncit gitu. Terus kalau orang-orang di sana tuh pakai gurita. Gurita tuh kayak korset. Kayak korset. Kalau bayi sih ngapain ya? Pakai korset. Kalau ibu habis melahirkan gitu kan, itu pakai korset biar badannya bagus gitu. Balik, maksudnya bukan bagus balik gitu. Kayak yang dulu. Nah, kalau bayi ya kayak kenapa harus langsing gitu kan, bayi nggak harus langsing gitu ya, biarin aja. Kayak kemarin kata mbakku itu juga kayak agak maksa-maksa gitu, iya mas itu mas harus pakai gurita gini-gini, tapi terus aku baca ini terus udah kayaknya nggak perlu gitu. Soalnya semua bayi baru lahir memang memiliki perut yang ukurannya lebih besar daripada dada. Memasang gurita justru akan mengganggu pernapasan. Iya, malah sesek kan, kayak bedong dong. Soalnya bayi itu awal-awal itu dia nafas itu pakai perut gitu loh.
Oh iya. Kalau orang gede kan kalau pas tarik nafas dadanya mengembang gitu, dadanya ke atas. Tapi kalau bayi itu enggak. Kalau bayi itu pas narik nafas perutnya yang Perutnya ngembang. yang Perutnya yang ngembang terus pas keluarin nafas perutnya yang ngempes. Kalau orang gede kan ya lebih ke dada biasanya. 5. Bayi baru lahir tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari. Kayak bener-bener deh. Ya gimana? Tapi kemarin kan kita pernah kejadian Kita bawa keluar ya pas baru berapa sih? 2 minggu. 2 minggu ke Cuma 2 taman minggu. gitu kan. Kita bawa outdoor gitu kan. Iya. Ya kita mikirnya ya nggak apa-apa lah, kita walaupun masih covid Iya. kayak gini kita bawanya outdoor gitu, nggak ketemu orang Ke gitu. taman gitu kan. Iya. Nah, ya kita kayak ya nggak kenapa maksudnya kan dia udah cuma apa sih? Ya anget gitu loh, ada matahari gitu kan. Tapi ternyata outdoor itu anginnya tuh terlalu kencang ya buat bayi. Buat bayi terlalu kenceng. Jadi Terus bisa bikin bayi kita tuh kedinginan. kayak gemeter gitu loh, terus kayak kita lihat loh, kenapa itu? Kata dia tuh kayak gemeter-gemeter gitu. Iya. Sama apa? Karena tuh kedinginan. Ada orang lagi bersih taman pakai blower gitu. Pakai blower buat suaranya. daun-daun, suaranya kan kenceng kan. Terus anak kita tuh kaget gitu, kayak dia berkali-kali kaget dan gitu. Terus kita kira kayak kejang atau Kita kira kejam. sempat takut langsung pulang. Langsung saat itu juga langsung pulang. Gitu. Tapi emang itu sih, walaupun tempatnya di indoor juga tidak disarankan karena daya tahan tubuh yang masih lemah, sebaiknya jangan mengajak bayi ke tempat keramaian seperti mall atau pasar gitu. Bahkan ke mall ya nggak boleh ya. Iya, ke mall juga nggak boleh. Jadi biasanya kalau kita mau ke mall biasanya ditutupin dulu bayi. Iya. Ditutupin dulu. Nah, karena hidung bayi harus sering ditarik-tarik supaya mancung. Nah, Ya. Menurutku sih enggak ya. kemarin kita pernah bikin video tentang bagaimana cara membentuk kepala dan muka bayi, tapi membentuk hidung bukan termasuk salah satunya. Iya. Jadi di sini dibilangnya tidak ada hubungannya karena kemancungan hidung sangat berpengaruh dari faktor genetik. Ya. Jadi kadang-kadang kan dimaci, digini-giniin gitu. Iya. Cuma lah kasihan bayi. Aku dulu digituin. Digituin. Tapi sekarang nggak mancung. Dulu digituin, tapi sekarang nggak mancung. Enggak sih. Ada Ya, buktinya. maksudnya itu ya emang kenapa sih pesek gitu? Itu kan ya genetik kayak ya dari orang tua kita gitu. Iya. Emang kenapa sih gitu kalau pesek? Belum tentu jelek juga gitu kan. Iya. Contohnya. Apa sih? 7. Pisang boleh diberikan pada bayi usia seminggu supaya cepat kenyang. Seminggu Ya. bayi setahu aku sih nggak boleh makan apa-apa sebelum 6 bulan. Bayi tidak boleh makan apa-apa sebelum 6 bulan. Bener nggak Bener? di situ? Iya bener. Kenapa bayi nggak boleh makan apa-apa selama 6 bulan? Tahu. Jadi bayi itu kayak ususnya tuh belum siap untuk mengolah makanan padat. Jadi kayak sebisa mungkin bayi itu cuman minum Si. ASI. Kalau bisa Oh, ASI, susu. itu namanya ASI eksklusif ya. Tidak makan apa-apa selain ASI selama 6 bulan Ya. awal gitu. Jadi tapi kalau misalnya si ibunya itu ada suatu lain hal yang dia nggak bisa nyusu pakai ASI, ya boleh pakai formula. Tapi lebih diutamakan sebetulnya ASI. Kalau misalnya orang-orang zaman dulu tuh sering ya kayak bayi dikasih taji. Itu sebenarnya karena gizi apa karena nggak punya uang? Nggak tahu aku. Kasihan sih. Tapi karena mitos juga sih, kayak orang-orang zaman dulu, ibu-ibu dari kan bisa orang-orang zaman dulu kan dari kebiasaan ya, Dari kebiasaan orang tua, orang tuanya ibunya, kayak gitu. Jadi kan biasanya kayak gitu ya kayak gitu. Nah pernah ada kejadian cucunya mbak kita tuh dulu masih umur berapa hari tuh dikasih pisang. Terus? Iya terus Nggak tahu. itu terus dia sakit kalau buang air besar. Jadi Kasihan ya. kalau buang air besar itu setiap mau buang air besar itu nangis gitu. Tuh kasihan banget, iyalah kenapa dikasih? Karena emang ususnya emang belum siap buat mengolah kayak gitu. belum bisa. Bahkan kan harusnya ASI eksklusif ya. Bahkan air putih pun kalau bisa Nggak jangan. boleh. Air putih itu dia bisa mengganggu penyerapan gizi yang ada pada ASI. Oh. Jadi kan biasanya orang-orang zaman dulu kan kayak gitu, wah ini haus itu kasih air putih gitu, padahal kita nggak boleh. Iya. Masih Sebelum bisa. 6 bulan belum. Ada yang dikasih itu loh yang kelapa gitu, kelapa kopior gitu dikasih ke bayi. Itu mungkin kalau zaman dulu belum ada susu formula kayak gitu kali. Itu juga ada yang bilang kayak apa? Madu gitu kan. Kalau madu malah nggak boleh itu sebelum 1 tahun kan? Iya, katanya tuh orang-orang yang zaman dulu tuh pakai katanya madu tuh bagus buat bayi. Padahal aslinya kan nggak boleh. Bahkan harus sampai setahun dulu baru boleh kan, lebih dari 6 bulan. Kalau bisa bikin mencret gitu.
Jadi nggak boleh ngasih makan apa-apa ke bayi sebelum 6 bulan. Di sini alasannya ASI. pemberian pasi itu makanan penuh yang ASI. Pemberian pasi terlalu dini justru akan dapat berbahaya untuk bayi. Oke, sekian mitos bayi baru lahir. Dadah.